Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Sukses 87 Farm YouTube channel. Channelnya para peternak, terutama untuk peternak pemula ya. Di sini kami membuat channel bukan, mohon maaf, bukan untuk menggurui atau untuk tujuan-tujuan apa ya istilahnya bahwa kami feedback, bukan ya. Tapi di sini kami hanya sekedar sharing dari pengalaman-pengalaman, hanya sekedar sharing dari ilmu-ilmu yang selama ini kami terapkan dalam peternakan kami. Dan mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini bisa memberikan manfaat atau setidaknya bisa turut serta andil dalam peternakan di Indonesia, terutama untuk peternak pemula. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas atau membahas kaitannya dengan SOP atau penanganan induk dan juga cempe yang baru saja melahirkan. Untuk meminimalisir terjadinya kematian. Karena apa? Karena kita sebagai peternak, apalagi untuk peternak kecil ya teman-teman, kita sudah menunggu lama, kita sudah mengasih makan sekian lama, sekian waktu, sekian bulan, tujuannya untuk berkembang biak agar bertambah banyak ternak kita. Ternyata kalau tidak kita perhatikan, kalau kita menyepelekan atau mengesampingkan SOP induk yang sedang melahirkan, maka akan bisa terjadi kematian pada cempe. Bahkan jika terjadi kematian pada induk. Oleh karenanya, menurut kami ini penting untuk bisa kami sampaikan, untuk bisa kami share kepada teman-teman semua, terutama untuk teman-teman ternak pemula. Harapannya apa yang kami ketahui, sedikit ilmu yang kami ketahui ini bisa membantu terutama untuk peternak pemula karena tidak jarang saya mendengar dari keluhan teman-teman itu, Mas Bonakwi mana punya saya itu lahir berulang-ulang tapi mati terus itu kan eman-eman mungkin kalau yang pemilik modal banyak, pemilik peternakan yang sudah besar mungkin mati satu atau dua itu tidak terasa. Tapi bagi kita, bagi kami ini untuk peternak kecil, peternak yang kelasnya menengah ke bawah itu sangat terasa sekali. Karena apa? Karena kita sudah mengeluarkan tenaga, sudah mengeluarkan biaya, tapi karena kelalaian kita, anggap saja ini kelalaian kita kelalaian kita para peternak, kurangnya perhatian kita para peternak terhadap piaraan kita, terhadap ternak kita, sehingga terjadi kematian pada cempe, atau mungkin bahkan lebih fatalnya lagi cempe dan juga induknya. Ketika kita, alhamdulillah, sebelumnya ini saya informasikan ini indukan saya yang baru saja melahirkan di bulan Syawal ini, baru kemarin sore baru beberapa jam yang lalu. Alhamdulillah di bulan Ramadan kami diberi rezeki untuk kambing yang satunya melahirkan. Kemudian di bulan Syawal ini alhamdulillah diberi rezeki kembali indukan yang satunya lagi melahirkan. Alhamdulillah cempenya menurut saya calon indukan super besar, tidak seperti biasanya. Kalau yang sudah itu dari pengalaman itu butuh beberapa jam, bahkan untuk bisa berdiri itu maksudnya sudah istilahnya bakoh teges itu biasanya keesokan harinya satu hari boleh waktu kalau kurang lebih satu hari. Tapi ini teman-teman, saya beritahu ini alhamdulillah ini cempe baru umur beberapa jam dan sekitar 30 menit sekitar 30-an menit ini berdiri, bisa lari-lari dan istilahnya bakoh sudah berdiri, sudah tidak gemetar lagi, tidak tapi ini sudah berdiri tegap seperti halnya cempe yang sudah berusia 2 atau 3 hari. Dan alhamdulillah ini lahir dengan sangat besar sekali dan meskipun cuma satu, memang lahirnya cuma satu, alhamdulillah ini dibanding dengan cempe-cempe yang sebelumnya itu lebih besar dan perkembangannya lebih cepat dibanding dengan yang sebelumnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi rezeki kami
menjadi calon indukan super yang nantinya meregenerasikan induknya karena ini sudah beberapa, sudah 3 kali lahiran, tapi alhamdulillah masih bagus kualitasnya, bahkan yang ketiga ini kualitasnya lebih bagus sih dari sebelumnya. Nah itu bagaimana agar kita merawat cempe ini, SOP kita menangani indukan yang baru lahir agar si induknya juga selamat, anaknya juga selamat ya. Yang pertama teman-teman, ketika cempe lahir atau indukan melahirkan itu kita harus standby nih. Paling tidak ada orang yang di rumah standby kalau sewaktu-waktu kambing kita itu melahirkan. Jadi ada yang apa istilahnya membantu kelahiran si kambing. Karena apa? Karena terkadang kambing kalau tidak kita bantu nanti akan lemas ya. Proses kelahirannya itu kan biasanya ngeden itu kalau tidak segera keluar itu nanti si induk akan lemas seperti itu. Kemudian bagaimana ketika indukan sudah melahirkan? Oh ya, kejadian unik ya teman-teman. Biasanya untuk kambing atau cempe lahir itu kan biasanya kepala duluan ya, sehingga ketika kita membantu itu kita pegang kepalanya. Dan perlu diingat ya teman-teman, ketika menarik atau membantu indukan kelahiran itu, ketika menarik itu jangan asal narik ya. Jadi harus sesuai dengan apa istilahnya, sesuai irama atau sesuai ketika induk mengedan ya. Nah ini uniknya kemarin ketika lahiran itu yang keluar itu malah kakinya ya, istilah kakinya, sehingga kita tidak berani menarik ya. Kita hanya memantau saja dan alhamdulillah lahir dengan selamat alhamdulillah. Dan ternyata ya alhamdulillah cempenya sangat besar, menurut saya sangat besar ini. Kemudian setelah itu teman-teman perhatikan, pastikan untuk ari-ari ataupun apa yang namanya plasenta gitu, itu si induk itu pastikan keluar, atau batur bayi ya pada namanya. Pastikan plasentanya induk itu keluar. Kemudian karena apa? Karena kalau tidak bisa keluar itu nanti berbahaya ya, bisa menimbulkan kematian pada si induk. Tapi biasanya itu normal ya, ini tidak perlu diinjak atau disuntik atau gimana, biasa itu normal ya, itu akan keluar dengan sendirinya ya, seperti itu. Kemudian setelah indukan lahir ini kita upayakan untuk membersihkan ya, dibersihkan dari cempenya. Kalau untuk cempe itu biarkan si cempe ini dibersihkan indukannya ya, biarkan sampai indukannya selesai. Artinya apa? Ketika cempe lahir itu biasanya kan si induk itu menjilat-jilat ya, intinya membersihkan anakannya itu ya. Biarkan secara natural cempe indukan ini membersihkan anaknya, membersihkan cempenya. Karena apa? Antiseptik yang paling manjur itu sebenarnya air liur si induk. Air liur si induk termasuk dari pusat, dari apa namanya, dari kelamin, dari dubur itu. Intinya biarkan induk ini membersihkan secara natural cempe atau anakannya itu dengan jilatan-jilatan indukannya itu ya. Kalau sekiranya sudah lumayan bersih, sudah lumayan merata, kemudian ambillah cempe itu untuk kita bantu bersihkan ya, terutama nanti di lubang hidung, di mulut, kemudian badannya dilap semua sehingga bersih dari lendir-lendir nih. Karena kalau nanti tidak bersih biasanya akan mengundang lalat ya. Lalat yang akan menimbulkan bakteri, kemudian bakteri itu akan menyebabkan penyakit yang bisa menyebabkan kematian baik di induk maupun di cempe seperti itu ya. Karena terkadang sesuatu hal yang sepele ini kalau kita lewatkan begitu saja, tidak kita perhatikan, itu akan berdampak fatal teman-teman ya. Kemudian setelah kita bersihkan, setelah induk bersih, kemudian si cempe bersih, diusahakan carikan makanan daun. Kalau biasa di orang-orang zaman dahulu di tempat kami ya, itu dicarikan daun bambu muda, diberikan kepada indukannya. Tujuannya biar untuk sebagai agar cepat bersih ya, agar cepat
clear, bersih kandungannya. Kemudian kalau ari-arinya belum keluar tuh biar cepat segera keluar. Di samping itu konon katanya untuk daun bambu ini juga membantu untuk memperlancar susu, membantu untuk merangsang keluarnya susu induk. Makanya biasanya kambing itu atau domba itu tidak pernah makan daun bambu. Ketika lahiran kita beri daun bambu itu dia langsung dimakan. Selain itu bisa diberikan daun-daun yang sifatnya untuk mensuplai atau memperbanyak atau merangsang keluarnya air susu. Selain daun bambu itu ada daun pepaya, kemudian ada daun katuk, seperti itu. Kemudian jangan lupa si induk itu juga dibersihkan. Induk itu juga dibersihkan. Kalau bisa dimandikan ya dimandikan, kalau tidak biasanya untuk saya untuk mencegah agar tidak dihinggapi lalat atau dihinggapi laler itu atau terkena bakteri-bakteri lainnya, itu saya semprot dengan menggunakan Gusanex seperti itu teman-teman. Itu untuk indukannya. Kemudian untuk cempe ini yang perlu diingat dari teman-teman semua, agar cempe itu selamat biasanya dari peternak pemula itu karena kurangnya pengetahuan itu biasanya untuk tali pusar itu terkadang terlewatkan luput dari perhatian kita tali pusar, padahal tali pusar itu sangat penting karena apa? Karena kalau kita tidak memperhatikan, tidak merawat, tidak mengantisipasi tali pusar cempe, itu akan bisa menyebabkan tetanus. Dan biasanya dan kebanyakan ketika cempe itu terkena tetanus itu kebanyakan rata-rata akan berujung pada kematian. Nah, itu sangat disayangkan teman-teman guys. Jadi untuk SOP bagi cempe yang sudah kita bersihkan, yang pertama adalah berikan antiseptik pada tali pusarnya, antiseptik pada tali pusarnya. Meskipun tadi sudah dijilati oleh induknya, itu tetap sebagai antisipasi kita para peternak terutama untuk peternak pemula, itu berikan antiseptik. Antiseptiknya apa Kalau kita memilih cara tradisional, itu antiseptiknya bisa dengan kunyit atau kunir. Kunyit atau kunir itu kita tumbuk dengan lembut, halus, kemudian dioleskan sampai kelomoh, sampai merata di bagian pusarnya ini di bagian pusar di cempe, seperti itu. Atau dengan cara kedua ini bukan, intinya ini bukan iklan, hanya saya memberikan sekedar sharing saja, memberikan ilmu bahwa antiseptik itu ada dua cara. Yang pertama cara tradisional, yang kedua adalah cara praktis, yaitu dengan menyemprotkan antiseptik, yaitu Gusanex. Kalau biasa kami memakai Gusanex, itu memang harganya agak mahal, tapi ini sangat buat kami sangat bermanfaat selain biasanya kalau ada kambing atau domba kita atau ternak kita yang sakit, itu diberikan atau disemprot dengan Gusanex ini akan cepat sembuhnya, luka akan cepat mengering. Karena apa? Ketika kita semprot itu bakteri-bakteri, telur-telur lalat ataupun telur-telur benih-benih bakteri yang aneh yang menempel di luka itu akan mati dengan disemprot dengan Gusanex ini. Sehingga ketika kita semprot dengan Gusanex ini, penyakit insya Allah akan segera sembuh. Misalkan mungkin budek atau mungkin istilahnya luka karena lecet dan lain sebagainya sehingga dihinggapi lalat. Untuk menghindari agar terhindar dari hinggapan lalat, itu semprot dengan itu insya Allah sembuh atau sehat. Selain itu dengan antiseptik ini, sampai kita insya Allah akan terhindar dari tetanus. Rata-rata dari teman-teman dari para peternak yang sudah menerapkan ini, itu rata-rata sampainya selamat itu seperti itu. Kalau teman-teman untuk yang belum tahu apa itu Gusanex nih, saya ambilkan dulu dan sekarang kita praktekkan seperti ini teman-teman. Jadi Gusanex seperti ini. Ini bukan
bukan apa namanya, bukan iklan. Ini hanya sekedar ilmu yang perlu kami sampaikan ke panjenengan. Artinya apa? Artinya apabila ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, monggo bisa diterapkan, bisa diambil ilmunya, bisa diambil manfaatnya untuk diterapkan di peternakan teman-teman semua. Ini harganya lumayan. Ini dulu sekitar 150.000, tapi ini manfaatnya luar biasa dan penggunaannya pun simpel teman-teman. Dan seperti ini masih ada nih ya, masih ada ini kemarin untuk tali pusarnya cuman pendek teman-teman, cuman kecil, dan ini seperti ini. Jadi penggunaannya seperti ini teman-teman, cukup mudah. Ini tali pusarnya kita semprot seperti ini, jarak sekitar kurang lebih 10 cm. Pastikan rata seperti ini. Dan juga teman-teman, untuk yang sudah disemprot ini warnanya kan biru, jadi kita tahu ini sudah terkena atau belum. Itu kita sangat mudah untuk melihatnya, karena warnanya biru. Artinya ketika sudah berwarna biru itu artinya sudah terkena semprot antiseptik ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat mudah bagi teman-teman yang tidak ingin repot atau tidak ingin susah. Ya, cukup dengan Dusanex ini kita semprotkan, insya Allah bakteri-bakteri, nyamuk, lalat dan lain sebagainya tidak akan menghinggapi tali pusar ini. Oke, seperti itu. Oke, saya lepaskan ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, untuk penanganan tempe yang baru lahir itu kita bersihkan, kemudian di bagian tali pusar itu kita berikan antiseptik. Monggo bisa pilih yang tradisional atau pilih yang praktis seperti ini. Kemudian setelah itu untuk penanganan tempe yang baru lahir itu biasanya di bagian kemaluan atau di bagian dubur itu untuk tempe yang baru lahir itu biasanya kotorannya itu masih lembek, sehingga jika tidak kita senantiasa kita bersihkan itu akan lengket di bagian itu yang menyebabkan atau mengundang hinggapnya lalat ataupun nyamuk ataupun serangga lainnya. Oke. Oleh karenanya untuk SOP yang kedua ini menggunakan minyak goreng ya, jangan yang bekas ya teman-teman, menggunakan minyak goreng yang masih bersih ya, kalau dia yang baru itu dioleskan di bagian dubur, di sekitar kemaluan dan dubur itu dioleskan gitu aja. Tujuannya apa? Ketika si tempe ini membuang kotoran itu biar tidak lengket, licin, jatuh, atau ketika kita bersihkan juga gampang. Tapi mohon maaf, ini untuk tempe ini khusus ini ya, ini penanganannya beda dengan tempe-tempe yang sebelumnya. Ini dari sejak lahir sampai sekarang pun bersih. Artinya apa? Artinya indukan kambing saya ini rasa keibuannya sangat besar. Oke, ketika si tempe itu minum susunya, tetek indukannya, itu si kambing ini indukannya ini selalu membersihkan di bagian dubur, bagian kemaluannya itu dengan cara menjilat-jilat. Artinya kalau indukan teman-teman semua itu keibuannya, kasih sayang kepada tempe itu seperti itu ya, enak ya, tidak perlu memberikan minyak secara berkala, itu sudah bersih ya. Dan alhamdulillah ini juga sampai sekarang pun bersih, dari sejak lahir sampai sekarang itu ya alhamdulillah tidak ada kotoran yang menempel dalam dubur ataupun dalam ya, kelamin si tempe ini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi penanganan tempe yang baru lahir atau indukan yang baru lahir ini terlihat sederhana, tapi kalau kita abaikan atau kita lalai dalam memperhatikannya, dalam menanganinya, itu akan berdampak fatal. Oh ya teman-teman, tadi di awal ya saya agak kelewatan tadi, ketika tempe atau anak-anak tempe ini lahir, ini ada momen yang sangat terbatas waktunya, yaitu susu yang pertama kali, susu indukan yang pertama kali itu jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Karena apa? Susu pertama, susu indukan yang pertama kali itu akan sangat bermanfaat
kepada anakan kambing atau anakan domba itu untuk kedepannya, karena susu pertama indukan itu ketika diminum si cempe itu akan akan mempengaruhi daya tahan tubuh si cempe. Artinya ketika susu pertama ini sudah diminum cempe, maka daya tahan tubuh cempe ini akan kuat, ya, akan tidak mudah terserang penyakit, akan bakoh, ya, gitu. Jadi kedepannya insya Allah ketika susu indukan pertama ini diminum cempe itu akan membawa dampak yang luar biasa, akan menguatkan imunitas si cempe, akan meningkatkan daya tahan tubuh si cempe sehingga tidak mudah terserang penyakit gitu, ya. Jadi susu yang pertama ini namanya kolostrum, ya teman-teman. Itu ada yang memberikan batas waktu kolostrum itu susu indukan yang pertama kali itu hanya berbatas waktu hanya cukup 1 jam, ya, 1 jam pertama. Ada yang juga yang menyampaikan, ada juga yang bilang susu kolostrum itu, susu indukan yang pertama itu bisa dikatakan bermanfaat pada cempe itu sampai dengan 6 jam, ya. Di sini kita untuk kehati-hatian kita ini kita ambil yang 1 jam saja, ya teman-teman. Jadi usahakan ketika cempe lahir jarak sekitar setengah jam itu, ya usahakan maksimal setengah jam lah. Setengah jam itu entah sudah bisa berdiri atau belum. Syukur-syukur sudah bisa berdiri, itu bantu si cempe untuk menyusui induknya, ya. Menyusui induknya agar si cempe ini bisa belajar mandiri dan mengetahui posisi susu indukannya, ya. Jadi harapannya ketika kita ajari seperti itu, kita tunjukkan tempatnya, nanti si cempe ini mulai beradaptasi, kemudian bisa menyusui sendiri secara mandiri. Seperti itu teman-teman. Jadi maksimal 1 jam, ya teman-teman. Jadi cempe ini harus sudah minum susu indukan, susu yang pertama atau susu kolostrum. Yang pertama susu indukan yang pertama kali keluar, ya. Usahakan maksimal 1 jam atau sebelum 1 jam itu cempe sudah harus minum susu kolostrum atau susu indukan yang pertama kali. Kalau cempe ini tidak bisa belum bisa minum sendiri, belum bisa netek sendiri, itu bisa dibantu dengan diperas, teman-teman, ya. Diperaskan, diberikan ke botol, ke tempat botol dot itu, kemudian dibantu diminumkan kepada cempe. Ini sangat penting, ya teman-teman, terutama untuk bagi peternak pemula itu ini harus tahu SOP penanganan indukan dan cempe yang baru lahir, ya. Karena sebenarnya simple, sederhana, ya, dan terlihat sepele, tapi kalau ini kita lewatkan itu dampaknya fatal, teman-teman. Bisa berdampak pada kematian, dan rata-rata untuk cempe yang tidak mendapatkan kolostrum itu akan cenderung mudah terkena penyakit. Itu yang pertama. Kedua, untuk cempe yang tidak diberikan antiseptik di bagian pusarnya itu, tidak ditangani dengan benar, maka itu akan mengundang hinggapnya lalat, ya. Akan mengundang lalat untuk hinggap di tempat itu, atau mungkin serangga-serangga yang lainnya menginggap di tempat itu, kemudian menelurkan, ya, benih-benih bakteri di situ, kemudian terjadi pembusukan dan akhirnya menyebabkan tetanus, ya. Seperti pada si cempe. Rata-rata untuk cempe yang terkena tetanus itu, teman-teman, itu rata-rata itu akan mengalami kematian. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari belum terlihat. Biasanya setelah 1 minggu, setelah 2 minggu, atau mungkin setelah 10 hari, teman-teman yang melewatkan ini kok tiba-tiba cempe itu lemas, kemudian kaku. Nah, itu tanda-tanda cempe itu terkena tetanus, ya. Dan biasanya dari pengalaman teman-teman semua, pengalaman para peternak semua, itu ketika cempe terkena tetanus itu rata-rata berujung pada kematian. Nah, kalau sudah seperti ini, peternak yang dirugikan, teman-teman. Ya, saya seperti itu, ya. Jadi mengapa konten ini kami buat, ya, SOP penanganan indukan ataupun cempe yang baru lahir ini saya buat, saya haturkan ke teman-teman semua. Harapannya apa yang menjadi pembelajaran kami bisa juga dijadikan untuk pembelajaran teman-teman peternak semua, terutama bagi peternak pemula. Harapannya
agar teman-teman tidak mengalami kendala-kendala atau tidak mengalami akibat-akibat yang tidak kita inginkan. Sehingga dalam peternakan ini ya kita akan mendapatkan keuntungan, karena biasanya peternak-peternak kecil, peternak-peternak menengah ke bawah ini ya kesenangannya dua, yaitu yang pertama ketika indukan melahirkan, kemudian yang kedua adalah ketika ternak kita ataupun hewan kambing maupun domba kita itu laku terjual. Nah itu biasanya untuk peternak menengah ke bawah ini ya dua hal itu, ketika lahiran, kemudian ketika ternak atau piaraan kita ini payu laku terjual. Nah amat sangat kita sesalkan apabila cempe kita itu mengalami kematian. Itu kan sangat merugikan kita bagi peternak, rugi waktu, rugi biaya, dan rugi ya segi segala-galanya. Kita harus mengulang kembali sampai berapa sekian bulan, seperti itu. Kemudian untuk menghindari yang tidak kita harapkan teman-teman, biasanya indukan yang baru saja melahirkan itu selalu saya turunkan, selalu saya berikan di tanah seperti ini kurang lebih sekitar 5-10 hari. Harapannya untuk menghindari sesuatu yang tidak inginkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti halnya mungkin kejepit, karena banyak kejadian anak cempe masih kecil terjepit, tidak kita ketahui, akhirnya sampai pada kematian. Jadi harapannya ketika kita turunkan seperti ini, di samping menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, juga agar si cempe itu bebas leluasa berlarian di sekitar sini untuk adaptasi di lingkungan, di alam yang nyata, setelah lahir dari indukannya, kemudian biar bebas lari-larian, anak-anak kecil cempe. Ketika cempe ini lari-larian bebas ke sana kemari, itu akan mempercepat perkembangan si cempe, bisa lebih sehat daripada di atas di kandang, karena kalau di kandang hanya lingkupnya terbatas, hanya kecil. Kalau di bawah ini si cempe bisa lari-larian seperti itu. Saya kira itu teman-teman yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Saya selaku owner dari Sukses 87 Farm ini berharap dengan adanya Sukses 87 Farm ini bisa memberikan manfaat pada para peternak, terutama peternak pemula. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan untuk para peternak di Indonesia, setidaknya turut serta andil dalam perkembangan peternakan di Indonesia. Untuk teman-teman yang baru gabung, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kami senantiasa bisa berbagi, senantiasa bisa sharing ilmu-ilmu yang kami ketahui, pengalaman-pengalaman yang kami ketahui. Harapannya dengan sedikit informasi dari kami ini bisa membantu, bisa turut serta dalam perkembangan peternakan di Indonesia. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komentar, sudah ikut support dalam perkembangan YouTube channel kami Sukses 87 Farm, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Tetap semangat, salam sukses peternakan Indonesia, salam sukses 87 Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.